Ada satu fakta penting yang selama ini tidak disampaikan secara utuh kepada para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Fakta ini menyangkut hak bulanan, rapel pensiun, dan dasar hukum yang menentukan apakah dana yang Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati di seluruh Indonesia. Berikut ini kami sampaikan kabar resmi yang penting yang disampaikan dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada para purna abdi negara. Siang ini kami hadir untuk menyampaikan informasi yang telah lama dinantikan, sebuah pengumuman resmi yang menyangkut kepastian hak dan kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan sebuah siang yang berjalan seperti biasa. Aktivitas rumah tangga berlangsung tenang hingga tiba-tiba ponsel bergetar berkali-kali. Grup WhatsApp pensiunan yang biasanya sunyi mendadak ramai. Ada yang menulis bahwa pengumuman sudah resmi. Ada yang menyebut pencairan rapel dan kenaikan gaji telah diumumkan. Ada pula yang tanpa banyak kata langsung membuka aplikasi Taspen Mobile, bahkan ada yang perlahan melangkah menuju mesin ATM terdekat, bukan karena panik, melainkan karena ingin memastikan satu hal yang sangat penting. Apakah kabar ini benar adanya? Dan hari ini, dengan tenang dan penuh kepastian, kami sampaikan jawabannya. Ini bukan rumor, ini bukan desas-desus, ini bukan pula kabar yang masih bersifat perkiraan. Dengan izin Allah, siang ini PT Taspen secara resmi telah menyampaikan pengumuman mengenai jadwal pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiunan. Pengumuman ini ditujukan kepada para pensiunan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang telah mengabdikan puluhan tahun tenaga, pikiran, dan waktu untuk negara kini menerima kejelasan yang selama ini dinanti. Informasi ini menjadi penting bukan semata karena nilainya secara materi, tetapi karena menghadirkan kepastian, ketenangan, dan rasa dihargai oleh negara. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa pengumuman resmi ini disertai dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci mekanisme pencairan, tahapan pelaksanaan, serta kelompok penerima pada tahap awal. Tidak ada lagi informasi yang simpang siur. Semua tertuang secara jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mari kita bahas poin yang paling banyak ditanyakan, yaitu jadwal pencairan rapel. Berdasarkan dokumen resmi Taspen, pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan sepenuhnya paling lambat pada 10 Januari 2026. Seluruh proses ini dirancang agar berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Proses bertahap ini bukan karena dana belum tersedia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar, namun Taspen memilih langkah kehati-hatian agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada penerima yang berhak sesuai golongan, masa kerja, dan status pensiun masing-masing. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian nominal, dan hal inilah yang berusaha dihindari. Setelah itu, perlu ditegaskan bahwa pengumuman ini juga mengonfirmasi kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah nasional pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Dengan demikian, kenaikan ini bukan bersifat sementara, bukan pula sekadar tambahan sesaat, melainkan bentuk perlindungan sosial dan penghargaan berkelanjutan. Bagi banyak pensiunan, kabar ini terasa seperti udara segar. Selama bertahun-tahun menerima penghasilan yang relatif tetap, kini penyesuaian tersebut hadir secara nyata, tidak hanya dalam bentuk gaji bulanan yang meningkat, tetapi juga dalam bentuk rapel yang dibayarkan sekaligus. Rapel ini dihitung sejak kebijakan kenaikan diberlakukan hingga batas waktu yang telah ditetapkan dan seluruhnya disesuaikan agar pencairan tuntas paling lambat 10 Januari 2026. Karena mencakup beberapa bulan, nominal rapel yang diterima tentu berbeda-beda. Hal ini bergantung pada golongan terakhir, masa bakti, serta besaran pensiun masing-masing. Ada yang menerima tambahan dalam jumlah jutaan rupiah, dan ada pula yang memperoleh nominal lebih besar sesuai ketentuan. Untuk sebagian besar penerima, dana ini akan langsung ditransfer ke rekening pensiun masing-masing. Tidak diperlukan kedatangan ke kantor Taspen. Tidak ada formulir tambahan, dan yang terpenting, tidak ada biaya apapun. Semua berjalan otomatis berdasarkan data yang telah tervalidasi. Kemudian muncul pertanyaan yang juga sering disampaikan. Bagaimana jika hingga kini belum menerima notifikasi atau belum melihat perubahan saldo?
Taspen menjelaskan bahwa pencairan dilakukan per batch mengikuti proses sinkronisasi data dari instansi asal. Untuk ASN, data bersumber dari BKN, untuk TNI dari Mabes TNI, dan untuk Polri dari Mabes Polri. Jika data telah sinkron, pencairan masuk tahap awal. Jika belum, pencairan hanya menunggu proses validasi tambahan. Hak pensiunan tetap utuh dan tidak akan hilang. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Tidak ada pemotongan hak, tidak ada pengurangan nominal. Semua hanya soal waktu administratif. Taspen juga kembali mengingatkan dengan tegas mengenai keamanan informasi. Tidak ada pungutan biaya dalam proses ini, tidak ada permintaan kode OTP, tidak ada permintaan data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta hal-hal tersebut, dapat dipastikan itu adalah penipuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen mobil, situs resmi Taspen, dan mutasi rekening pensiun. Menariknya, pada periode ini Taspen juga menerapkan sistem distribusi yang lebih cerdas. Sebagian dana dapat disalurkan lebih dahulu agar manfaatnya segera dirasakan, sementara sisanya menyusul setelah seluruh proses administrasi rampung. Sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, mengingat besarnya volume transfer secara serentak. Kenaikan gaji pensiun sendiri disesuaikan dengan persentase kenaikan gaji ASN aktif dengan rata-rata sekitar 8%. Golongan pensiunan yang lebih rendah mendapatkan persentase relatif lebih besar agar dampaknya lebih terasa. Sementara golongan yang lebih tinggi tetap menerima penyesuaian secara proporsional. Jika digabungkan dengan rapel beberapa bulan, tambahan ini benar-benar memberi ruang napas bagi banyak keluarga pensiunan. Ada yang merencanakan untuk kebutuhan kesehatan, ada yang ingin membantu pendidikan cucu, ada pula yang menyiapkan keperluan rumah tangga dengan lebih tenang. Semua ini adalah gambaran nyata kehidupan para pensiunan yang menjadi pertimbangan utama kebijakan ini. Sebagai bagian dari peningkatan layanan, Taspen kini menyediakan sistem pelacakan digital melalui aplikasi Taspen Mobile. Di sana, pensiunan dapat memantau status rapel, gaji bulanan, serta melakukan verifikasi data secara real-time. Pembaruan data, termasuk rekening atau data ahli waris, juga terus dilakukan untuk mencegah dana tertahan akibat rekening tidak aktif. Alhamdulillah, pengumuman resmi ini disampaikan dengan pendekatan yang humanis dan penuh penghargaan. Dalam penyampaiannya, ditampilkan gambaran umum para pensiunan dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan guru, perwira, hingga staf administrasi, sebagai simbol bahwa negara hadir untuk semua purna abdi tanpa terkecuali. Taspen juga menegaskan komitmennya bahwa tahun 2025 menjadi bagian dari arah besar peningkatan kesejahteraan pensiunan seiring roadmap pelayanan digital menuju 2026. Dengan pengumuman resmi ini, para pensiunan kini dapat bernapas lega. Rapel dan kenaikan gaji bukan lagi tanda tanya. Mekanismenya jelas, jadwalnya pasti, dan pencairannya tinggal menunggu tahapan hingga tuntas pada 10 Januari 2026. Sebagai penutup, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memastikan rekening tetap aktif, memantau informasi resmi melalui Taspen Mobile, dan berbagi kabar baik ini kepada sesama pensiunan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda. Dengan kesabaran dan harapan, insya Allah setiap hak akan diterima dengan baik. Kami akan terus menyampaikan pembaruan resmi pada siaran dan tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi selanjutnya. Ada satu fakta penting yang selama ini tidak disampaikan secara utuh kepada para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Fakta ini menyangkut hak bulanan, rapel pensiun, dan dasar hukum yang menentukan apakah dana yang Bapak dan Ibu tunggu benar-benar bisa cair atau justru kembali tertunda. Banyak pensiunan tidak menyadari bahwa tanpa satu dokumen negara tertentu, seluruh janji pencairan hanyalah rencana di atas kertas. Lebih dari itu, ada aturan administrasi yang jika terlewat bisa membuat proses pencairan melambat tanpa pemberitahuan langsung. Sebagian pensiunan mungkin bertanya dalam hati, mengapa informasi yang beredar selalu berubah-ubah? Ada yang mengatakan rapel pasti cair, ada yang menyebut masih menunggu anggaran, dan ada pula yang menyampaikan harus bersabar lebih lama. Pertanyaannya, informasi mana yang benar dan mana yang hanya asumsi? Disinilah letak persoalan yang jarang dijelaskan secara terbuka. Negara tidak bisa membayar Rp1 pun tanpa dasar hukum yang sah, dan lembaga pengelola tidak bisa bergerak tanpa payung aturan yang lengkap. Jika satu tahapan saja belum tuntas, maka seluruh proses akan berhenti di tempat.
Bagi pensiunan yang menggantungkan hidup pada penghasilan tetap setiap bulan, ketidakpastian ini tentu menimbulkan kecemasan, apalagi bagi mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan rutin, tanggungan keluarga, atau kewajiban lain yang tidak bisa ditunda. Tidak sedikit pensiunan yang mulai bertanya, apakah hak ini benar-benar akan diterima, atau justru kembali bergeser waktunya. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan negara memahami kegelisahan tersebut. Namun yang jarang diketahui ada rangkaian proses panjang di balik layar yang menentukan segalanya. Setiap perubahan kebijakan pensiun selalu melibatkan dokumen hukum tingkat tinggi. Tanpa dokumen itu, tidak ada pembayaran rapel, tidak ada penyesuaian pensiun, dan tidak ada perubahan nominal. Inilah sebabnya mengapa keputusan resmi tidak pernah bisa diumumkan sebelum seluruh proses selesai. Di dalam laporan ini, seluruh tahapan tersebut akan dijelaskan secara runtut, termasuk keputusan penting yang sedang dipersiapkan, angka-angka yang menjadi dasar perhitungan, serta waktu pencairan yang telah distandarkan. Semua akan dijelaskan secara perlahan, jelas, dan berdasarkan fakta resmi yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, khususnya Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah laporan resmi bergaya pemberitaan nasional, disusun dengan bahasa yang tenang, tertib, dan penuh kehati-hatian. Laporan ini kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab informasi, agar tidak ada lagi kebingungan, tidak ada kesalahpahaman, dan tidak ada kekhawatiran yang berlarut-larut di tengah para pensiunan. Insya Allah, seluruh penjelasan akan kami sampaikan secara utuh dari awal hingga akhir. Isu utama yang menjadi perhatian banyak pensiunan dalam beberapa waktu terakhir adalah mengenai rapel pensiun dan kepastian pencairannya. Sejak awal pembahasan mencuat, beragam informasi beredar di masyarakat. Ada yang menyampaikan pencairan dilakukan dalam waktu dekat, ada yang menyebut masih menunggu perubahan anggaran, dan ada pula yang menegaskan bahwa semuanya bergantung pada revisi peraturan pemerintah. Perbedaan informasi ini wajar menimbulkan kebingungan, terutama bagi pensiunan yang selama ini menunggu kepastian atas hak yang menjadi sumber penghidupan mereka. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa secara hukum dan administrasi, peraturan pemerintah memang menjadi kunci utama. Tanpa adanya revisi dan pengesahan PP, lembaga pengelola seperti Taspen tidak memiliki dasar hukum untuk membayarkan selisih kenaikan pensiun dalam bentuk apapun. Dengan izin Allah, pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa proses pencairan rapel memerlukan waktu yang tidak singkat. Revisi peraturan pemerintah bukanlah sekadar perubahan angka sederhana. Di dalamnya terdapat ratusan pasal, lampiran teknis, serta penyesuaian menyeluruh terhadap struktur gaji ASN, aktif, gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, dan formula perhitungan pensiun. Setiap perubahan harus diselaraskan secara cermat antara Kementerian Keuangan, kementerian terkait, tim harmonisasi perundang-undangan, serta lembaga pengelola pensiun. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, penundaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena kehati-hatian negara dalam memastikan hak pensiunan dibayarkan secara sah, tepat, dan berkelanjutan. Kesalahan sedikit saja dalam peraturan dapat berdampak pada jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Negara memilih untuk memastikan semuanya benar sebelum melangkah ke tahap pembayaran. Kemudian, setelah melalui proses panjang tersebut, tahap sinkronisasi angka-angka final akhirnya dapat diselesaikan. Struktur gaji baru, penyesuaian pensiun pokok, serta komponen tunjangan telah mencapai kesepakatan di tingkat teknis. Informasi yang sebelumnya belum bisa disampaikan kini mulai terkonfirmasi secara bertahap. Revisi PP telah memasuki tahap akhir dan siap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sinilah kemudian muncul target waktu pencairan rapel yang kini distandarkan pada tanggal 10 Januari 2026. Tanggal ini bukan sekadar perkiraan, melainkan menjadi acuan administratif yang telah dipersiapkan oleh pemerintah bersama Taspen. Penetapan tanggal ini didasarkan pada kesiapan anggaran, kesiapan sistem, serta kelengkapan dokumen hukum yang dibutuhkan. Taspen sendiri tidak menunggu hingga seluruh proses hukum selesai untuk mulai bekerja. Sejak beberapa waktu sebelumnya, persiapan teknis telah dilakukan secara internal. Simulasi pencairan massal telah dijalankan, data pensiunan ASN, TNI, dan Polri telah diverifikasi, dan penyesuaian sistem telah dilakukan.
Dengan demikian, ketika PP resmi berlaku, distribusi dana dapat segera dijalankan tanpa penundaan tambahan. Mengenai besaran rapel, angka yang banyak diperbincangkan hingga mencapai belasan juta rupiah, bukanlah angka yang muncul tanpa dasar. Rapel merupakan akumulasi selisih pembayaran dari beberapa bulan yang sebelumnya belum dibayarkan karena menunggu dasar hukum. Jika revisi PP diberlakukan dan perhitungan ditetapkan sesuai masa berlakunya, maka seluruh selisih tersebut dibayarkan sekaligus. Besaran rapel yang diterima setiap pensiunan tentu berbeda, faktor yang memengaruhi antara lain masa kerja, golongan terakhir, serta komponen tunjangan keluarga. Pensiunan dengan masa pengabdian panjang dan struktur tunjangan lengkap akan menerima rapel yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Formula pensiun tidak hanya berbasis persentase, tetapi merupakan gabungan dari beberapa komponen yang telah disesuaikan. Pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran rapel ini dilakukan secara penuh, tanpa potongan, dan tidak dicicil. Pembayaran direncanakan dilakukan sekaligus agar para pensiunan menerima haknya secara utuh. Hal ini menjadi bentuk penghargaan nyata atas pengabdian panjang para pensiunan kepada negara. Mekanisme pembayaran dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing pensiunan. Tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor Taspen, kecuali jika terdapat kendala data yang memerlukan klarifikasi. Sistem Taspen saat ini telah terintegrasi dan diperbarui untuk meminimalkan kendala teknis. Dalam revisi terbaru, pemerintah juga melakukan penyesuaian formula pensiun bagi TNI dan Polri. Perbedaan struktur gaji yang selama ini ada telah diakomodasi agar perhitungan menjadi lebih proporsional dan adil sesuai karakter masing-masing institusi. Dengan izin Allah, penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pensiunan secara lebih merata. Seluruh penerima pensiun ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan janda atau duda dari kategori tersebut tetap berhak menerima rapel. Hanya pensiunan dengan kendala administrasi seperti data ganda atau perubahan status yang belum diperbarui yang memerlukan validasi tambahan. Oleh karena itu, pensiunan diimbau memastikan data pribadi dan rekening tetap aktif dan sesuai. Dari sisi ekonomi, pencairan rapel ini juga diharapkan memberikan dampak positif. Dana pensiunan umumnya digunakan untuk kebutuhan lokal seperti layanan kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima, tetapi juga oleh masyarakat luas. Pemerintah dan DPR juga tengah mempersiapkan kebijakan lanjutan terkait penyesuaian gaji pensiun tahun 2026. Meskipun besaran resminya belum diumumkan, proses penghitungan telah berjalan dan menunjukkan arah yang positif. Hal ini memberikan harapan bahwa kesejahteraan pensiunan akan terus menjadi perhatian. Melihat kesiapan anggaran, sistem, dan komitmen pemerintah, peluang pencairan pada tanggal 10 Januari 2026 dinilai sangat besar. Ini bukan sekadar janji, melainkan hasil dari proses panjang yang kini telah mendekati tahap akhir. Pemirsa yang kami hormati, pembayaran rapel ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol penghargaan negara kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Alhamdulillah, perkembangan ini patut disyukuri bersama. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan rezeki. Tetaplah bersabar dan berharap, karena setiap proses yang dijalani dengan niat baik akan berbuah kebaikan dengan izin Allah. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan dan berlangganan agar terus mendapatkan pembaruan resmi. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru setiap kali ada pengumuman resmi dari Taspen dan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.